Tendangannya tadi terkena defleksi. Diwarnai aksi heroik Hernando Ari, pelatih timnas Lebanon akui teknik bermain Garuda Muda. Pertandingan uji coba timnas Indonesia U22 kontra Lebanon pada Jumat 14 April menjadi pesan perang kepada kontesan SEA Games 2023. Pasalnya di era digital ini pertandingan latih tanding kini sudah menjadi media pesawar kepada calon lawan-lawannya. Dan benar saja, pelatih Lebanon Miguel Moreira pun menyebut timnas U22 Indonesia berisikan pemain yang memiliki teknik bermain yang di atas rata-rata. Namun kekhawatiran Miguel Moreira tak hanya sampai di situ saja, karena memang perbedaan temperatur dan kelembapan udara akan menjadi tantangan tersendiri bagi anak asuhnya. Sementara itu, di pertandingan malam ini, pelatih Indonesia U22 Indra Syafri memilih memainkan skema 4-4-2. Permainan cepat dari kaki ke kaki coba dipergerakan pasukan Garuda Muda, dan hasilnya Indonesia memberi ancaman serius pada menit kelima, di mana James Kalisroyer berhasil menembus sisi kiri pertahanan lawan hingga kotak penalti. Namun umpan silang James Kalisroyer gagal dimanfaatkan oleh Titan Agung yang berdiri di posisi kurang ideal untuk menyambut bola tersebut. 3 menit berselang Indonesia pun mendapatkan peluang emas lewat gelandang M. Taufani. Lebanon pun mencoba untuk keluar dari tekanan lewat permainan keras. Hingga kartu kuning pun terpaksa dikeluarkan wasit VAR kepada Ali Al-Fadel yang menarik jersey Taufani. Kemudian pada menit ke-25 Indonesia kembali mengancam lewat aksi Jim Kelly di sisi kanan. Namun tembakan keras pemain nomor 11 itu masih bisa diblok kiper Lebanon. Kemudian memasuki menit-menit akhir, pasukan Garuda Muda pun terus mencoba untuk membongkar pertahanan lawan dengan umpan-umpan pendek yang mereka terapkan. Namun hingga turun minum, serangan yang mereka lakukan belum menemui hasil. Namun secara overall, timnas Indonesia U22 unggul secara statistik atas Lebanon di babak pertama. Sementara itu di awal babak kedua, penyerang Indonesia Titan Agung digantikan oleh M. Ramadan Sananta, kemudian Ronaldo Kuateh masuk menggantikan Andi Harjito. Lalu pada menit ke-51 Indonesia pun langsung mendapatkan peluang lewat tackle Ramadan Sananta usai memanfaatkan umpan silang dari Kim Jelly. Namun sontekan Ramadan masih melenceng ke sisi kanan gawang Lebanon. Ramadan lagi-lagi gagal menyelesaikan umpan emas dari Jim Kelly di menit ke-54. Di babak kedua ini Indonesia pun tidak boleh lengah. Pasalnya gawang timnas Indonesia mendapatkan ancaman tendangan jarak jauh yang dilepaskan oleh Ali Saitow yang beruntungnya masih dapat diamankan oleh kiper Indonesia Hernando Ari. Hernando Ari pun melanjutkan aksi heroiknya, di mana pada menit ke-65 ia melakukan 2 penyelamatan gemilang berturut-turut. Namun sayang hingga water break belum ada satu gol pun yang tercipta. Lalu pada akhirnya di menit ke-83 Indonesia mendapatkan momentum, yakni melalui pergerakan Irfan Jauhari dari sisi kanan pertahanan Lebanon yang diakhiri melepaskan umpan ke jantung pertahanan lawan, yang kemudian gagal diantisipasi dengan baik oleh bek Lebanon Ali Al-Rida Ismail, yang mana mencoba menggadang bola namun justru membobol gawangnya sendiri. Skor 1-0 pun untuk Indonesia. Sayangnya pada menit ke-89 Lebanon berhasil mencetak gol balasan lewat sundulan Mohamed Mahdi Sabah usai meneruskan umpan silang dari Ali Saitow. Skor Indonesia versus Lebanon pun menjadi 1-1. Tak puas, Lebanon kembali menggandakan keunggulan mereka lewat tembakan Mohamed Nasser dari dalam kotak penalti sebelah kiri pertahanan Indonesia yang berbelok arah. Pertandingan pun berakhir 1-2 kemenangan untuk Lebanon U22. Terlepas dari hasil pertandingan malam ini, pelatih timnas U22 Lebanon Miguel Moreira mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada PSSI. Dirinya pun merasa terhormat bisa mendarat di tanah air. Ucapkan terima kasih misi terselubung Indra Syafri di balik uji coba lawan Lebanon. Seperti yang kita tahu, timnas Indonesia U22 memang tengah melakukan persiapan untuk tampil di SEA Games Kamboja. Dalam perjalanannya, pelatih timnas Indonesia U22 Indra Syafri terus mengasah dan mencari komposisi skuad terbaik timnas Indonesia U22 yang akan dibawa ke SEA Games nanti. Indra Syafri pun menilai laga uji coba melawan Lebanon sangatlah penting, terlebih untuk dirinya menentukan 20 pemain yang akan diboyong ke Kamboja nanti. Bahkan pelatih timnas Indonesia U22 Indra Syafri pun berterima kasih kepada timnas Lebanon yang mau menerima tawaran untuk melakukan uji coba.
Terima kasih Lebanon yang mau hadir untuk memenuhi undangan PSSI dalam rangka uji coba dengan Timnas U22 SEA Games. Tentu uji coba ini akan kami pergunakan semaksimal mungkin, pertama untuk menentukan siapa 20 orang terbaik yang dibawa ke SEA Games nanti. Jelas Indra Syafri. Memang Indra Syafri memiliki keterbatasan dalam membawa pemain ke ajang SEA Games kali ini, sebab dirinya hanya diperbolehkan membawa 20 orang pemain. Selain itu, Indra Syafri juga menilai laga uji coba ini juga dilakukan untuk mematangkan game plan yang diharapkan nantinya. Di sisi lain, pelatih Lebanon Miguel Moreira menilai bila laga melawan Timnas U22 Indonesia bukanlah sekedar laga uji coba semata. Bahkan Miguel Moreira menurunkan pemain andalannya saat bertemu Timnas U22 Indonesia. Dari awal, ia juga meminta pemainnya untuk memberikan kemampuan yang terbaik saat menghadapi Timnas U22 Indonesia. Alasan batal lawan Tajikistan dan China, rival laga uji coba keempat Timnas Indonesia bocor. Sebelumnya, Sema Center diberitakan Timnas U22 akan menghadapi Tajikistan dan China dalam rangkaian uji coba jelang SEA Games Kamboja. Namun pada akhirnya, laga tersebut urung terjadi. Mengenai ini, pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri buka suara. Menurut Coach Indra, hanya Lebanon yang mau bertanding saat bulan puasa. Sementara laga lawan negara lainnya tidak jadi terlaksana. Jawaban sederhananya, Lebanon yang mau saat bulan puasa. Ada beberapa negara yang kemarin kita undang, tapi yang mau cuma tim dari Lebanon. Kita kemarin juga mengundang Tajikistan, tetapi nggak bisa hadir. Kami juga mengundang China, mereka sudah menjawab surat kita. Dia akan kasih pemain U24. Karena tim U23-nya lagi tes di Kroasia untuk persiapan Olimpiade. Akhirnya tim U24 itu pun nggak dapat izin dari klub karena lagi berkompetisi. Jelas Indra Syafri. Meski begitu, Indra tak berkecil hati. Lebanon dianggap ex-juru formasi Timnas Indonesia U19 punya kemampuan yang luar biasa dan mampu merepotkan anak asuhnya. Sementara itu, sebagai penggantinya di laga uji coba keempat, Indra Syafri menyebut skuadnya akan kembali menghadapi tim lokal antara PSM Makassar atau Dewa United. Tidak hanya itu, dalam laga uji coba ini, Indra Syafri pun mulai mengerucutkan tim untuk dibawa ke SEA Games Kamboja nanti. Saya semakin paham kualitas para pemain yang kemungkinan nanti akan kita kerucutkan dari 34 pemain menjadi 20 pemain. Termasuk di progres uji coba juga nanti, pertandingan yang besok malam kita juga akan mulai mengerucutkan sesuai dengan regulasi pergantian gak bebas lagi. Ungkapnya. Selain untuk menyaring para pemain, pelatih Indra Syafri juga menyebut sasaran lain dari program uji coba adalah mematangkan rencana permainan agar dapat dijalankan oleh para pemain yang dipilihnya. Karena jangan dilupakan, Timnas U22 ditargetkan meraih medali emas setelah Indonesia baru 2 kali berebut medali emas dari cabang olahraga sepak bola, yakni pada edisi 1987 dan 1991.